Halo teman-teman. Kita lanjut. Di sini kita masuk ke membuat desain penjualannya ya. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita perbaiki dulu, yaitu ini admin LTE ini ganti ya teman-teman, P login. Nah, ini kasir ya. Dan juga kasir ya. Kasir. Oke, ini login ya. Login. Oke. Nah, silakan teman-teman login ke aplikasinya. Oke, ini penjualan, ini masih kosong ya. Nah, untuk penjualan itu kita punya style tersendiri ya, khusus untuk penjualan saja. Masuk ke admin LTE-nya, admin LTE. Oke, nah untuk penjualan kita ambil menunya di sini ya, layout, top navigation ya teman-teman. Nah ini, klik kanan, view back source. Nah kita ambil semuanya, Ctrl A aja. Terus paste di V penjualan ya teman-teman, V penjualan. Oke, refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kita perbaiki ya, teman-teman. Ini mulai dari sini dulu ya. Nah, ini coba kita perbaiki. Oke, base URL admin LTE. Sini salah ya. Ini kutip satu. Di dalam kutip ya, di dalam kutip satu. Oke, bentar. Ini kita lihat dulu. Ini ya. Hmm, admin LTE-nya, oke refresh. Oke, terus, nah ini samakan ya teman-teman penulisannya dengan template ini ya. Nah ini ya admin LTE. Oh ya seperti ini penulisannya. Kalau bisa disamakan ya teman-teman, karena ada ini termasuk salah satu bahasa pemrograman yang case sensitif ya. Supaya nggak ada problem kita samakan penulisannya di sini. Oke, huruf kapital dibuat aja huruf kapital. Oke, paste. Oke, terus di bagian bawahnya juga kita tambahkan. Sini kita tambahkan. Oke, nah seperti ini. Fresh. Nah ini dia tampilannya. Oke, kemudian logonya di atas itu yang ini ya. Mana dia? Nah ini menu-menu ini. Yang ini kita hapus semua ya. 1, 2, 3, 4. Ini semua kita hapus. Home, kontak, drop down. Itu kita hapus saja. Home, kontak, drop down. Nah ini home. Ini navbar yang pertama ya. Navbar ini kita hapus. Navbar di kiri ya. Kemudian pencarian juga kita hapus. Oke, kita refresh. Nah ini udah hilang ya. Terus ini juga ini kita hapus aja. Ini ganti aja dengan namanya penjualan ya teman-teman. Bisa kasih di dalam tag B penjualan. Oke, transaksi penjualan ya. Transaksi penjualan. Oke. Nah, ini logonya kita hapus aja ya. Image ya, hapus saja. Nah, di sini kita kasih I ya, teman-teman, I. Nah, ini plus fast fast chart ya. Chart. Oke. Press. Oke, ini transaksi penjualan. Oke, ini kita kasih spasi. Text primary. Oke, agar warnanya biru seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini. Bagusnya kita pakai apa namanya itu? Bukan itu logonya ya. Kita pakai logo lain yaitu kita cari dulu di sini. Chart, chart ya. Nah ini. Kita pakai logo keranjang yang seperti ini kira-kira ya. Nah, mungkin seperti ini aja. Nah, shopping chart ya. Shopping chart.
Oke, kita pasti aja di sini. Oke, nah itu dia ya teman-teman hasilnya. Oke, nah ini teks primary. Oke, FA 2 kali ya. Kita coba buat FA 2 kali ini untuk memperbesar ininya ya. Oh, ini terlalu besar. Udah uh, default aja ya teman-teman. Default aja lah kita buat. Oke, transaksi penjualan ya. Nah, terus ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Ini juga ini hapus. Nah, kita tinggalkan aja satu ini. Boleh. Card title-nya kita hapus ya. Card title. Oke. Nah, ini card title hapus saja. Yang ini. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Oke, oke, yang ini hapus ya. Ini hapus. Oke. Nah, ini kita hapus. Nah, kita sisakan aja yang ini ya. Mungkin yang itu kita sisakan aja bagiannya. Ya, teman-teman. Oke. Ini yang ini ya, mungkin yang ini. Hapus. Ini kita kasih 7. Ntar, ini row-nya 6, 7. Oke. Ini hapus saja. Oke. Nah, ini 7. Kita buat 7 ya. 7. Tapi isinya kita hapus dulu ya. Isinya kita hapus dulu. Nggak ada isinya. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Terus ini juga ini 7. Terus kita taruh di sini. Ini kita buat 5 ya. Nah, sini kita taruh untuk transaksi itu nomor faktur ya teman-teman. Itu nomor faktur apalagi. Nah, itu ya kita taruh di sana nanti isinya. Oke. Ini kita hapus saja. Tulisan feature ini kita hapus ya. Nah, yang ada di tulisannya di sini. Oke, kita hapus saja. Nah, terus teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Nah, ini kita buat yang namanya apa itu namanya form group ya. Div titik form group. Oke, kita buat form group. Di card body-nya, oke, di card body kita tambahkan row ya. Div titik row. Oke, nah nih. Nah, di sini kita tambahkan yaitu nomor faktur yang pertama ya, label. Nah, ini hapus saja. Ini nomor faktur. Oke, nomor faktur. Oke, ini dia. Jadi agar bisa ke samping ya. Jadi kita sesuaikan aja nanti. Nah, ya di sini itu kan ada nih supaya full ke samping sini ya. Ini kan terbatas tuh. Ini masih kosong biar nggak mubazir untuk lokasinya di sana ya. Jadi ini kita atur aja konten, kontainer. Nah, kontainernya kita hapus aja ya teman-teman. Nah, kontainer ini mungkin kita coba hapus ya. Jadi hanya konten saja. Ini kontainer hapus. Nah, ini hapus kontainernya. Lihat penutupnya. Nah, ini penutupnya ya. Hapus saja. Terus ini juga hapus. Nah, oke. Kita hapus, lihat hasilnya. Oke, udah full ya ke samping. Nah, ini nanti kita perbaiki. Kita fokus ke sini dulu. Oke, di sini kita kasih yang namanya adalah kita kasih kolom ya agar nanti kan ini apa namanya? Ini label ya. Kemudian ini kita kasih label lagi. Nah, ini namanya adalah kita kasih kelas ya, kelas form control ya. Jadi di sini nanti
ada teksnya ya. Nah, form control ini kita isi dulu ya teman-teman dengan nomor faktur ya. Ini nomor faktur ya, ini nomor faktur, ini saya isi asal dulu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini nomor fakturnya. Terus untuk nomor fakturnya ini itu kita kasih tambah lagi ya, form control kita perbesar ya, form control LG kita perbesar ya. Nah, oke. Oke, ini lebih besar lagi. Nah, kemudian di sini tambahkan ya. Di sini kita tambahkan call 3 ya. Nah, ini tutup call 3-nya. Oke, nah seperti ini. Oke, terus ini kopas bawahnya. Nah, ini nomor faktur, ini tanggal ya. Tanggal. Nih. Nah, untuk tanggal itu kita gunakan ini aja. Date. Salah. Date. Nah, itu D ya. D harinya, kemudian bulannya, M, dan tahunnya ya. Oke. Nah, seperti ini tanggal ya, teman-teman. Oh ya, ini salah ya. Ini call ya, teman-teman, bukan huruf call. Nah, gitu. Oke, tanggal, kemudian ada lagi jam ya, teman-teman. Ada lagi yang namanya itu jam ya. Kompas. Nah, ini saya pisah ya. Ini kita pisah satu-satu. Oke. Ini jam ya. Jam. Ini nanti jamnya kita isi ya dengan jam nanti di sini ya teman-teman. Misalnya jam 13 titik 00 titik 00. Ini kita sebagai sampel aja ya teman-teman. Nanti kita buat jamnya secara real time. Saat ini kita gunakan untuk apa namanya? Fokus ke desain dulu. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan nama kasirnya. Sini untuk menampilkan nama kasirnya. Itu kasir. Kasir. Oke, ini ganti ini nama kasir ya. Nama kasir nanti. Nama kasirnya ya, teman-teman. Oke, itu. Nah, di sini itu kita tulis grand totalnya ya, teman-teman. Nah, untuk grand total ya, kita gunakan ini kita tulis di sini grand total. Nah, grand total kita ambil dari sini aja. Nah, ini dia ya. Nah, ini feature-nya itu kita hapus saja. Ya, ini kita hapus saja. Header-nya itu kita kosongkan aja ya. Ini kita kosongkan, jangan dihapus ya, kosongkan aja tulisannya. Terus di sini oke. Nah, di sini kita tulis H1. Oke. Nah, di sini nanti ada itu rupiah titik misalnya 1.550.000 rupiah ya. Nah, ini koma tip. Nah, seperti ini nanti ya tulisannya, tapi sebelah kanan kita taruh ya. Yaitu kita taruh di sini, kita kasih plus. Nah, kita perbesar ya display. Display 4 ya, lebih besar lagi. Terus teksnya di kanan, text right. Text right. Kita gunakan text right, kemudian warnanya text green. Oke, biar lebih cakep ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Terus teman-teman bisa kasih di sini tulisan bold ya. Teman-teman bisa bungkus dengan bold ya. Apakah bisa dia itu bold? Oh, enggak ngebold ya teman-teman. Berarti cuman seperti ini saja. Berarti enggak ngebold ya. Enggak bisa ngebold. Nah, di sini setelah ini kita buat yang namanya supaya tulisannya ini di sini apa namanya backgroundnya hitam ya.
Nah, supaya hitam di sini taruh aja namanya ya teman-teman. Kita buat yaitu background color, yaitu BG color, BG color, BG color. Kok BG color sih? BG colornya apa? Black ya, black. Nah, backgroundnya black ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ah, belum ya teman-teman. Card body, oh ya BG-nya kok double ya. Nah ini. Oke, udah hitam ya. Kita coba tambahkan di sini colornya palet ya. Oke. Nah, ini udah ya, teman-teman. Oh ya, demo. Ini ada tulisan demo ya, teman-teman. Jadi untuk demo ini hapus saja yang demo ini ya. Ini dihapus saja. Oke. Kita udah selesai ya untuk menambahkan ini. Nah, kemudian ada namanya top navigasi ini gimana ya kita apakan itu? Nah, ini kita apakah ini perlu atau tidak ya, teman-teman? Artinya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu ini. Ini dihapus saja. Jadi supaya lebih bagus lagi tampilannya. Mana dia? Navigation ini hapus saja. Kita hapus saja ini ya teman-teman. Kita nggak perlukan. Oke, biar lebih rapi tampilannya. Oke, seperti ini. Oke. Bentar. Oh ya, kira-kira seperti ini ya. Bentar. Saya undo lagi. Konten. Nah, ini hapus. Nah, ini jadikan konten. Ini konten wrapper udah. Konten row. Oh ya, hapus saja ya teman-teman. Kita hapus saja. Oke, nah seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, ini bisa teman-teman buat text center aja. Ini text center, ini text center ya supaya di tengah. Tapi kalau teman-teman mau buat seperti ini juga nggak masalah sih. Tetap seperti ini aja ya untuk tampilannya. Nah, teman-teman kalau ingin menebalkan ini, nanti teman-teman tinggal tebalkan aja ya. Eh, Lihat, cari aja di sini tulisan yang agak agak tebal gitu ya teman-teman. Cari aja di sini tulisannya yang agak tebal gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. UI elemen generalnya ini udah besar ya, H1 ya. H1-nya seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu view pictures. Oke. Oh, nah heading ya. Oke, H1 ya. Kita udah pakai tebal ya. Mana dia tadi? Oke. Nah, kalau ini nggak pakai display 4, bakal lebih lebar lagi atau enggak ya? Nah, ini cuman hal kecil ya, teman-teman. Kecil. Jadi bagusnya kita display kan ya, display 4 sini. Nah, kalau ini ganti dengan label bisa nggak jadi display 4? Apa besar atau enggak? Nah, lebih tebal lagi ya, teman-teman. Nah, berarti kita lebih cocok pakai yang ini ya, lebih besar, lebih tebal lagi tulisannya. Cuman masalahnya sekarang adalah ini teksnya tetap di kanan ya, kita nggak bisa taruh eh, teksnya di kiri ya, teman-teman. Teksnya kita nggak bisa taruh di kiri, cuman teksnya di kanan saja ya. Tapi nggak masalah sih, harusnya di kanan ya, atau di kiri itu sih. Nah, kita bisa taruh ya. Nah, kita taruh di dalam div sini. Oh ya, nggak perlu. Ini sini aja. Text right. Oke, maka dia itu pindah ke kanan. Nah, gitu ya. Kita akali aja. Ini text right-nya dihapus saja. Oke, jadi udah di label ya, teman-teman. Oke. Nah, udah lumayan bagus ya untuk desain dari aplikasi kita ya, teman-teman. Nah, oke. Oke. Terus
ini supaya lebih apa lagi ya, apa namanya, ini kan nggak seimbang ya teman-teman tulisannya. Ini bisa kita hapus saja bagian yang di atasnya, itu bagian yang ini ya, coba kita hapus ini. Oke, H5 nya kita hapus. Oh, nggak ada masalah sih. Nah, card hiddennya coba kita hapus. Nah, gini jadinya seperti ini ya teman-teman, kalau card hiddennya kita hapus. Oke, udah ya teman-teman, kita udah bisa membuat ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini bagi teman-teman yang ingin menyesuaikan warnanya, itu bisa juga ya teman-teman, atur warna dari tulisan jamnya, kasirnya ya teman-teman. Itu cukup bisa. Ini kita coba ya atur ini warnanya, text danger misalnya. Ini saya atur yaitu text danger, text danger ya. Ini nomor waktunya otomatis kita buat nanti. Oke, ini merah. Oke, nama kasirnya mungkin warnanya biru ya, boleh teman-teman ganti text primary, text primary. Oke, jadi saat kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Sini kita mau menambahkan inputannya ya, inputannya. Nah, untuk inputannya teman-teman bisa pakai lagi ya, buka ini, kita ambil yang call row-nya ini kan 7 ya, kita ambil konten lagi ya teman-teman, yaitu apa namanya, kita buat ini lagi, card lagi ya, card ya. Nah, card ini kita tambahkan di bagian sini ya teman-teman, di bagian situ kita tambahkan cardnya ya. Nah, untuk menambahkan cardnya kita perlu buat ini row, ini 7, cardnya ini. Oke, nah ini ambil card, terus paste di ini 5 ya. Nah, ini di bawah ini. Oke, terus div-nya, oke, ini 12 ya teman-teman, ini 12, kita taruh 12. Terus ini kopas aja, apalagi ya, card body-nya, card primary, card body-nya. Oke, row, card body sampai row ya, sampai row 3 ini ya, kita ambil, kita taruh di sini. Nah, terus div-nya 3 kali ya. Oke, pas ya teman-teman. Nah, oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Oke, terus kita di sini row-nya ini penutupnya ini penutupnya ini. Oke, udah pas. Oke, nah untuk row kita buat dulu yang namanya kan row, kan kolomnya nanti akan ke samping ya teman-teman. Nah, itu kita buat ya ini div call 12 saja. Oke, nah di dalam call 12 kita buat inputannya ya. Itu input pertama kita tambahkan aja di sini div call 2 aja ya, call 2 aja teman-teman. Oke, nah di sini kita buat input group ya, input group. Jadi untuk input group ini ya teman-teman, jadi teman-teman cukup tambahkan aja di sini input grupnya
tambahkan kelas di sini, input group ya. Nah, ini input group. Oke, kita tambahkan inputan ya di sini ya, inputan input. Oke, nah ini teksnya nggak perlu. Name-nya nanti, name-nya itu ini kode barang ya, kode barang atau barcode-nya nanti ya. Oke, terus kelasnya form control. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Oke, placeholder-nya kita buat. Placeholder itu barcode atau kode barang ya. Barcode atau kode barang. Nah, ini. Nah, di sini kita buat tombol untuk pencarian ya, teman-teman. Di bawah ini. Ini kita kasih span. Terus span-nya kita kasih kelas. Itu input group append ya. Group append ini. Nah, terus kita tambahkan sebuah tombol ya, button. Oke, tombolnya kita kasih kelas yaitu btn primary, kemudian btn flat ya. Oke, nah nanti kita kasih di sini ada yang namanya ikonnya ya, itu ikon pencarian ya teman-teman, ikon pencarian tuh tambahkan aja ini, taruh ke bawah i plus fast search ya, search. Oke, kita coba lihat dulu di sini, refresh. Nah, ini dia tombolnya ya teman-teman, ini untuk pencarian ya, ini untuk pencarian. Oke, kalau udah kita lanjut. Oke, berikutnya ya, ini kolom 1 di bawahnya, ini berarti di sini ya teman-teman, div tick call 3 ya. Oke. Nah, ini untuk nama barang ya teman-teman. Oke, ini untuk nama barang ya. Nah, ini nama barang, nama barangnya, nama barang ya, kode produk ya sini, produk. Oke, ini produk ya, bukan barang, produk ya, karena kita buat di tabel masternya adalah produk ya, bukan barang. Jadi bagi teman-teman buat barang itu menyesuaikan aja ya dari awal. Produk, oke, nama produk ya, nama produk. Oke, ini nama produk. Oke, refresh. Oke, nah ini enggak apa ya teman-teman, harusnya, oh iya, kenapa dia ke bawah ya, harusnya ke samping ya, karena kita tidak kasih row di sini. Kita harus kasih row ya, kasih row lagi di sini, kopas row ini di sini, row, kemudian tutup row-nya di sini ya. Nah, di sini. Oke, udah ya, ini udah ada batas-batasannya, refresh. Oke, nih nama produknya nanti, kemudian ada yang namanya apa itu, kategori atau satuan, itu bisa kita sesuaikan aja ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan lagi ini 3 ya. Nah, ini kategori ya, kategori, terus oke, terus kategori ini kita buat kolomnya ini bukan 3 ya, tapi 1 aja ya teman-teman, untuk kategori 1. Terus untuk apa lagi, satuan ini satuan ya. Nah, ini 1 juga.
Terus harga jual ya, tambah lagi harga jual 1, harga jual nih, harga ya. Terus quantity di sini kita tambahkan lagi, itu quantity ya, quantity QTY ya, QTY aja, QTY ya. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini kategori satuan harga. Nah, ini nama produk. Oke, satuan quantity ya teman-teman. Terus kita tambahkan di sini div call sm. Terus tambahkan divnya lagi. Oke. Nah, ini kita buat ini 3 ya. 3. Nanti ada beberapa tombol ya, teman-teman. Oke, kita tambahkan tombol-tombolnya. Itu button ke kelas ya. Ini i. Nah, ini tombol add ya, kelas btn flat, btn primary, btn primary ya. Oke, kita refresh. Oke, nah di sini i-nya kelas fast fa char ya, char. Oke, char plus. Ini untuk menambahkan ke daftar belanjanya ya. Oke, terus clear ya. Clear semuanya ya, clear. Clear itu tambahkan lagi btn-nya, btn clear apa namanya, btn warning ya, warning. Nah, ini coba kita cari icon refresh ya, icon refresh. Nah, ini icon refresh. Oke, untuk membersihkan ya, untuk membersihkan nih, untuk membersihkan icon refresh. Oke, clear ya, untuk clear ya. Oke, terus ada ikon pembayaran ya. Nah, pay ya, pay. Oke, ikon pembayaran kita buat apa ya bagusnya di sini. Pokoknya ada transaksi ya, seperti tangan ngambil ngasih uang gitu ya, teman-teman. Oke, bill atau nih, ini boleh juga pakai ini ya, pembayaran. Oke, ini BTN sukses ya. Sukses. Nah, dibayar ya. Bayar FA kita pakai ini juga boleh ya, atau ini aja ya. Nah, ini. Nah, ini. Kita pakai itu aja dulu. Ikonnya. Oke. Kita refresh ya. Oke, ini bayar. Ini mengclearkan ya. Bayar. Atau clear transaksi ya, teman-teman. Clear. Ini clear ya. Clear transaksi ya. Maksudnya mengclear semuanya. Oke, mengclear semuanya ya. Clear transaksi. Oke. Bayar atau pembayaran ya. Oke, pembayaran aja ya. Pembayaran. Oke, clear. Pembayaran ya. Pembayaran. Nah, di sini kita kasih
tombol lagi ya. Boleh kita kasih tombol lagi di sini ya. Apakah kita bisa nambah tombol lagi di sini? Nah, bisa ya teman-teman. Ini FA Times ya. Oke, kemudian BTN Danger. Nah, ini untuk membatalkan inputannya ya. Misalnya untuk membersihkan ini semua ya, teman-teman. Ini kuantitinya kita input dengan hanya bisa angka saja ya. Numerik ya, tipenya number ya, number. Nah, minimalnya itu 1 ya. Jadi biar ada angka satunya langsung ya teman-teman di sini. Nah, ini nggak boleh di bawah 1 ya, nggak boleh, 0 pun nggak boleh. Kemudian value-nya, nilainya kita kasih nilai langsung, itu 1 ya, nilai defaultnya. Itu 1 ya teman-teman. Nilai defaultnya adalah 1. Oke, nah nilai defaultnya 1 ya. Oke, nih. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ini kita taruh bisa di tengah ya. Ini juga, ini bisa kita taruh di tengah ya. Untuk ini nama produk ini 1. Bentar, ini kita perbaiki dulu. Nah, ini tag center ya, kelas. Nah, ini tag center ya, tag center. Oke, oke, ini 1 ya. Nah, ini pembayaran, clear, tombol pembayaran ya. Terus, oh ini bisa kita perlebar ya, harganya yaitu kategori satuan. Kategori satuan harga. Nama produk, kode produk. Ini berapa ya kita buat? Ini 2 ya. Keren ya. Ini kategori. Oke, kita buat 2. Untuk kategorinya bisa nggak ya? Oh, terlalu mepet. Jadi cuma 1 aja ya. Udah nggak bisa lagi buat 2 ya teman-teman. Oke, refresh. Oke, nah, seperti ini aja ya teman-teman. Clear. Oke. Nah, ini add ya atau tambah. Ini bisa kita kasih juga tombolnya dengan nama yaitu ini kayak kologit sih. Penjualan mana dia? Nah, ini. Oke. Nah, ini clear. Ini add ya. Add. Nah, nambahkan ke keranjangnya ya. Oke, keranjangnya ada di bawah ya, teman-teman. Ada di bawah ini ya. Oke, jadi itu untuk keranjangnya kita buat lagi di bawahnya. Yaitu langsung aja ini kan 12 ya. 12. Nah, berarti ini pembukanya. Nah, ini penutupnya ya. Oke, berarti ada 12 juga ini call 12-nya. Tambahkan call 12 di sini. Ya, tambahkan div. Oke. Ini kita tambahkan namanya yaitu tabel ya teman-teman, tabel. Oke, kelas. Oke, tabel uh, tabel responsif ya, responsif. Boleh kita ambil tabel seperti ini. Nah, kemudian ini t-hit ya, t-hit. Oke, kemudian ini th ya, th. Nah, ini kode atau barcode ya, atau barcode produk. Oke, terus nama produknya, kategori satuan, kemudian harga jual ya, kemudian kuantitinya, kemudian total harga ya, total harga.
Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di template, ambil di bagian ini. Namanya bagian apa itu? Bagian tabel, data tabel, bukan data tabel sih. Simple tabel aja. Tabelnya yang simple-simple aja ya, mungkin seperti ini juga boleh atau seperti ini juga boleh nih. Simple with tabel ini ya, coba kita ambil yang seperti ini ya. Datanya view source f. Nah, ini berarti card. Oke, bukan ini kemana ya, ini list ya, masuk ke list dia ya, masuk ke list atau masuk ke tabel, mana dia, oh ini. Oke, tabel task progress label, task progress label, oh ya tabel ya teman-teman, masuk ke tabel juga, ke tabel juga masuknya ya teman-teman. Nah, tabel aja, tabel. Oke, nah biar full ke bawah ya teman-teman. Nah terus lanjut. Nah di bawahnya ini t hit, t body ya, t body. Oke, nah ini sebenarnya salah ya teman-teman, tr-nya nggak ada ini, tr kasih dulu tr ya. Oke, nah press. Oke, nanti ke bawahnya ini adalah t, kasih lagi tr di sini, tr. Oke, kemudian ada namanya td ya. Oke, ini kasih dulu angka 1 ya. Jumlah TD sebanyak TH ya. Oke, nah tambah lagi di sini total. Oke, kemudian actionnya. Oke, action. Nah, ini ada aksi ya. Aksinya kita kosongkan aja TH-nya. Nah, di sini aksinya itu nanti berupa tombol ya, teman-teman. Namanya adalah A ya. Nah, hurufnya nanti ini kita kasih kelas dulu. Kelas BTN ya, kelasnya BTN. Terus kita kasih di kelas FA Times ya, Times. Oke, press. Nah ini supaya ada ini toh tanda ini ya teman-teman, checklist ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Oke, timesnya ini untuk close kan ya, atau kita tambah lagi di sini btn flag, terus btn danger ya, btn danger. Nah seperti ini. Nah kita perkecil aja tulisannya, yaitu btn xs ya, ini untuk perkecilnya. Oke, atau sm ya, terlalu kecil. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah udah. Oke, udah, ini udah menyesuaikan ya. Barcode nama barang, quantity ini menyesuaikan ya. Quantity ini misalnya nama kode barangnya 11111111111 ya. Namanya adalah sari roti misalnya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Kemudian satuannya, kategorinya makanan. Satuannya cheese. Harganya 15.000. Ini kita kasih rupiah ya, rupiah. 15.000 rupiah. Terus jumlahnya 2, berarti totalnya nanti 30 ya. 30.000 nanti ini. 30.000. Ini sebagai dummy-nya aja dulu ya teman-teman. Kita melihat hasilnya di sini. Oke, ini udah benar. Oke, ini kita kasih teksnya, text center ya. Ini width-nya ini nggak perlu lebar-lebar ya. Untuk quantity-nya width TH ini cukup kasih aja 50 px, itu udah cukup karena untuk quantity aja. Nah, oke.
Nah, kemudian total harga ini text centernya TR-nya text class. Oke, text center ya untuk judul text center. Nah, untuk judul dari tabel. Nah, kita kasih tengah. Oke, nah ini enggak semua tengah ya. Ini di kanan, ini di kanan, ini di kanan ya. Nah, ini ambil teks. Ini di kanan, teks teks right ya, kanan. Ini juga di kanan. Nah, ini di tengah ya. Teks center. Nah, center. Teks teks center ya, teman-teman. Teks center itu di tengah. Oke. Ini di kanan ya. Ini teks centernya di tengah. Oke. Nah, ini quantity ini satuan ini nggak perlu kita tampilkan di sini ya. Cukup quantity-nya 2 pages misalnya. Oke. Oke, nah berarti ini satuan nggak perlu. Kita hapus saja satuannya. Nah, satuannya nanti di sini kita tampilkan ya. Misalnya 2 pages ya, PCS ya. Oke, jadi satuannya nggak perlu ya, pages ini kita hapus saja. Oke, ini udah jelas nanti ya. Wah, quantity-nya kita tambah lebarnya mungkin 100, cukup di 100. Oke, oke udah ya teman-teman. Nah, oke udah. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan tabelnya supaya tabelnya itu eh, tabel border ya, kita kasih border ya. Oke, nah ya gini aja dia, kita kasih border ya. Oke, kalau dikasih border dia itu seperti ini tabelnya. Cuman ini kita turunkan ke bawah, kita kasih aja yaitu yang namanya itu HR ya. Kita kasih HR. Oke, nah ini ya HR antara ya inputan dengan tabelnya. Oh, salah ya teman-teman. Oke. Oke. Sepertinya kita kasih ini div. Oke, coba kita taruh dulu. Nah, oke, sepertinya kita salah ya. Ini row. Bukan di row ya. Ini kita taruh di luar row lagi ya. Nah, cut, kita cut. Oke. Oke. Oke, kita pindahkan ya. Bukan di dalam row ya, tapi dia itu mempunyai row tersendiri juga ya, teman-teman. Mempunyai row tersendiri ya. Oke, kita taruh row-nya. Ini row. Ini row 12. Oke, ini row lagi. Oke, di sini div titik row. Oke. Oke, seperti ini. Refresh. Oke. Biasanya bisa kita kasih AR ya. Nah, di atas row-nya. AR. Oke, refresh. Nah, ini udah ada ya barisnya di sini. Oke, teman. Ah, ini kita kasih taruh di tengah ya. Itu text center. Text center ya. Oke, ini text center ya, teman-teman. Kita taruh text center. Oke, udah. Udah ya. Ini 2 pieces misalnya atau dua dua box ya atau 2 box ya, pokoknya 3 digit lah untuk satuannya itu agar kuantitinya nampak di sini misalnya uh, kali berapa ya. Nah, harganya, nah ini harganya kita kasih add ya di sini. Harganya per barangnya ya, teman-teman. Nah, di sini biasanya ada yang ngasih add ya seperti ini. Oke, add
persatuannya ada 15.000, itu totalnya itu jadi 30.000 ya. Nah, di bawah ini kita buat itu terbilangnya ya, untuk terbilang. Untuk terbilang, kita kopas aja yang dari eh, ini ya. Ini cardnya ya, cardnya. Terus kita taruh di bawah ini. Nah, bawah ini ya. Ini kan call SM12. Ini tambah lagi bawahnya. Call 12 ya. Oke. Nah, ini kita kasih apa aja? Oh, bukan display ya. Oke. Ini terbilang ya. Misalnya 1 juta berapa gitu. 1.500.000, 500.000, berapa ini? 1.500.000, 500 rupiah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita tulis di teksnya text center ya teman-teman. Text center. Oke, text center ya. Text center. Nah, ini kita perbesar angkanya. Ini kita gunakan H1 ya teman-teman. H1. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kita warnanya bisa uh, teks warning misalnya. Warna kuning ya. Oke, refresh. Nah, seperti ini. Oke, keren. Keren ya teman-teman. Nanti kita lanjut. Di video berikutnya kita udah mulai masuk satu-satu ya. Kita kerjakan step by step. Ini kode barang ini bisa kita gunakan pakai barcode nanti ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.